Apakah berat beban hidupmu dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Apakah berat beban hidupmu dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Apakah berat beban hidupmu dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Tiada yang mustahil bagi Allah, serta bagi yang percaya. Semua badai taufan diteduhkannya, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja.
Percayalah, Tuhan masih bekerja. Saya harap perkataan itu terus terngiang-ngiang di telinga dan di dalam hati saudara. Saya ucapkan selamat malam untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam program Tuhan Masih Bekerja. Saya percaya Tuhan masih terus bekerja dan Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang ingin dibantu di dalam doa, saudara bisa menuliskan permohonan doa saudara pada kolom komentar di YouTube atau di Facebook. Nanti ada tim doa yang akan langsung mendoakan di situ, saudara. Saya ketika saya siaran, saya tidak bisa melihat itu, tapi ada tim doa yang akan mendoakan saudara di situ, ya. Langsung didoakan di situ. Sedangkan saya akan mendoakan orang-orang yang telah memasukkan permohonan doanya sebelum waktu ini. Oke, jadi saudara silakan menuliskan permohonan doa yang ingin didoakan di kolom komentar di Facebook atau di YouTube. Jadi ada tim doa yang akan mendoakan saudara. Jadi semua doa akan didengar oleh Tuhan, bukan hanya doa yang saya naikkan, tapi semua doa yang dinaikkan oleh tim doa juga akan didengar oleh Tuhan. Amin. Kita percaya itu ya. Nah, saya menerima satu permohonan doa dari Justin. Dia berkata, "Shalom, Om, saya minta didoakan, di mana saya memiliki penyakit yang sama persis seperti Om Andre yang kesaksian waktu minggu lalu, Kamis lalu, yaitu sakit mah kronis dan anxiety disorder. Dan yang lebih ngerinya, yang saya pikirkan tiap hari adalah takut kematian. Dan itu sangat mengganggu saya, Om. Saya bingung untuk menghilangkannya karena penyakit ini sudah lama, sekitar 3 tahunan. Terima kasih, Om." Terima kasih juga Justin. Satu hal yang mungkin Justin, saya harap Justin ada melihat tayangan ini, sedang ada melihat tayangan ini. Saya mau bicara kepada Justin terlebih dahulu sebelum nanti kita akan berdoa. Dan setelah nanti di penghujung acara, saya juga akan berdoa untuk beberapa penyakit yang lainnya. Salah satunya saya akan berdoa untuk penyakit keloid pada akhir acara ini. Nah, saudara-saudara, khususnya untuk Justin, tolong diperhatikan kesaksian dari Andre Benardi pada waktu Kamis lalu, bagaimana cara dia disembuhkan, bagaimana prosesnya ketika sampai dia bisa disembuhkan secara total, secara permanen. Inti yang disampaikannya dalam proses kesembuhannya adalah dia sembuh bukan karena doa seorang hamba Tuhan. Bukan itu utamanya. Tapi dia bisa sembuh secara permanen dari sakit panic attack atau anxiety disorder itu disebabkan karena dia merenungkan firman Tuhan. Dia menggantikan pola pikirnya yang lama dengan pola pikirnya yang baru, yaitu yang berasal dari firman Tuhan. Nah, untuk Justin, saya tahu persis bahwa yang dialami Justin ini bukan berasal dari roh jahat, tapi itu berasal dari pikiran-pikiran yang salah dalam kehidupan Justin. Jadi tadi Justin bertanya, saya berkata, saya nggak tahu bagaimana harus menghilangkannya. Nah, saya tahu, dan itu sebabnya saya beritahu Justin pada malam hari ini. Apa yang harus Justin lakukan adalah Justin harus terus-menerus merenungkan firman Tuhan, menggantikan pola pikir Justin yang lama. Masih ada banyak pola pikir dalam pikiran Justin yang salah, dan itu yang menyebabkan kekhawatiran dalam kehidupan Justin terus-menerus ada. Karena kekhawatiran selalu berasal dari pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa Justin tiap hari harus takut pada kematian? Nah, ketakutan tidak pernah berasal daripada Tuhan, ya. Ketakutan yang tidak wajar tentunya. Itu sebabnya saya percaya ada banyak pola pikir yang salah, yang masih salah yang ada di dalam diri Justin. Apa yang harus Justin lakukan? Menggantikan pola pikir yang lama itu dengan yang baru. Ya, Justin harus mencari tahu apa pola pikir yang salah yang masih ada dalam diri Justin. Dan kalau Justin tidak mengetahuinya seperti yang dialami oleh Andre Benardi pada waktu Kamis yang lalu dia bersaksi,
Dia tidak tahu apa pola pikir yang salah yang masih ada dalam dirinya. Kalau tidak tahu atau belum menemukan pola pikir yang salah dalam diri Justin, yang harus Justin lakukan adalah terus-menerus menyuntikkan firman Tuhan dalam pikiran Justin. Menyuntikkan firman Tuhan dalam pikiran Justin. Firman Tuhan apa yang harus disuntikan? Misalkan, Justin mengalami takut kematian. Nah, cari tahu apa sebabnya Justin takut mengalami kematian. Apa yang ditakutkan? Lalu cari firman Tuhan dari Alkitab yang berhubungan dengan permasalahan Justin itu, yang bisa mengkonfrontasi pikiran ketakutan Justin. Lalu pakai ayat itu, pakai firman Tuhan itu untuk membombardir semua penghalang-penghalang, semua benteng-benteng dalam pikiran Justin yang selama ini membuat Justin cemas dan takut. Ya, bagaimana caranya? Itu seperti Justin membombardir, terus menembakkan firman Tuhan ke arah yang satu itu, ke arah ketakutan itu dengan firman Tuhan. Justin harus memperkatakannya. Ketika Justin terus memperkatakan firman Tuhan, terus perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Lalu sambil membayangkan bahwa Justin telah bebas dari semua sakit penyakit itu. Membayangkan bahwa firman Tuhan telah terjadi dalam kehidupan Justin. Terus bayangkan, terus perkatakan, terus bayangkan, terus perkatakan, terus bayangkan, terus perkatakan. Maka nanti dalam prosesnya secara tidak sadar tiba-tiba pikiran Justin yang lama telah berganti dengan pikiran yang baru yang berasal dari firman Tuhan. Dan ketika pikiran Justin telah mengalami perubahan, penggantian, maka saya percaya apa yang tadinya dikhawatirkan tidak akan pernah dikhawatirkan lagi. Apa yang tadinya dicemaskan tidak akan pernah cemas lagi. Dan kecemasan tidak akan muncul lagi. Pikiran Justin menjadi teratur, tertata sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau pikirannya semua penuh dengan firman Tuhan, maka saya percaya semua sakit penyakit semua sakit penyakit anxiety disorder itu akan hilang, sirna dengan sendirinya. Dan itu akan terjadi secara permanen. Saya mungkin bisa mendoakan Justin dan terjadi mujizat. Tapi kalau Justin pikirannya belum diperbaharui, belum digantikan dengan pikiran firman, maka penyakit yang sudah sembuh itu bisa kembali lagi ada dalam kehidupan Justin. Jadi saya menyarankan Justin untuk mencabut akar permasalahannya, yaitu pikiran yang salah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menggantikannya dengan pikiran yang baru yang berasal dari firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita akan tetap mendoakan Justin tentunya nanti pada akhir acara. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan firman Tuhan terlebih dahulu yang berkenaan dengan firman Tuhan. Saya mau membacakan kepada saudara-saudara dari Mazmur pasal 119 ayat 105. Ambil Alkitab saudara, ambil catatan saudara, supaya apa yang disampaikan pada hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi benar-benar menjadi firman, menjadi pelita bagi kaki saudara, dan menjadi terang bagi hidup saudara. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Saya ulangi, Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Firman Tuhan berbunyi demikian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tetapi pada kenyataannya kita mendapati ada banyak orang percaya, ada banyak orang Kristen sudah bertahun-tahun ke gereja, sudah bertahun-tahun dengar firman Tuhan, entah berapa banyak firman yang telah mereka dengar, dan mereka juga membaca firman Tuhan. Mungkin waktu di sekolah minggu juga mereka menghafal firman Tuhan. Jadi sudah ada banyak firman Tuhan yang mereka baca, yang mereka dengar, bahkan yang mereka hafalkan. Tapi pertanyaannya adalah, tapi mengapa ada banyak orang Kristen masih hidup di dalam kegelapan?
Ada banyak orang Kristen yang tidak tahu kemana jalan yang harus mereka tempuh, di mana mereka sekarang berada. Sepertinya firman Tuhan tidak terbukti bahwa firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Nah, di mana gapnya, saudara? Di mana gapnya? Seharusnya firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan kita. Sehingga dalam perjalanan hidup kita, kita tidak akan jatuh ke dalam lubang, kita tidak akan tersandung kerikil-kerikil tajam, dan kita tidak akan terjerembab di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara. Di mana gapnya? Mengapa firman Tuhan yang selama ini kita dengar, mengapa firman Tuhan yang selama ini kita baca, yang bahkan kita hafalkan, kok sepertinya tidak berfungsi dalam kehidupan kita? Mengapa firman Tuhan tidak menjadi pelita bagi kaki kita dan tidak menjadi terang bagi jalan kita? Nah, saya mau memberikan jawabannya dari ayat firman Tuhan juga. Coba kita baca Mazmur pasal 119, di pasal yang sama, tapi ayat yang berbeda, yaitu ayat 130. Mazmur pasal 119, ayat yang ke-130. Saya ulangi sekali lagi, Mazmur pasal 119, ayat yang ke-130. Firman Tuhan berbunyi demikian, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi jawaban, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saya ulangi, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan itu akan memberi terang, akan menjadi terang hanya bila dia tersingkap bagi kita. Jadi firman yang akan menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan kita adalah firman yang sudah disingkapkan oleh Roh Kudus di depan mata kita. Jadi ini adalah firman penyingkapan, firman pewahyuan. Firman itulah yang akan menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan kita. Alkitab berkata, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi firman yang disingkapkan Tuhan kepada kita itu memberi pengertian, pemahaman kepada kita orang-orang bodoh. Artinya saudara, jika kita menerima penyingkapan firman, maka kita tidak lagi menjadi orang bodoh. Kita menjadi orang bijaksana, kita menjadi orang berhikmat, semuanya jadi terang, semuanya jadi jelas. Bila ada penyingkapan firman dalam hidup kita, maka segala sesuatu dalam pikiran kita menjadi jelas, menjadi clear, menjadi terang, saudara-saudara. Sehingga kita bisa melihat segala sesuatunya dengan jelas, dengan terang. Kita bisa melihat Tuhan dengan jelas, kita bisa melihat perbuatan Tuhan dengan jelas, kita bisa melihat maksud-maksud Tuhan dengan jelas, saudara-saudara. Karena firman yang disingkapkan itu memberi terang dan memberi pengertian kepada kita orang-orang bodoh. Jadi orang yang telah menerima penyingkapan firman dan hidup di dalam penyingkapan firman tersebut tidak lagi akan menjadi orang bodoh. Kita akan berubah menjadi orang-orang bijaksana dan orang-orang yang penuh dengan hikmat ilahi. Jadi pastikan saudara menerima penyingkapan firman. Nah, dari mana kita bisa menerima penyingkapan firman, saudara-saudara? Kita bisa menerima penyingkapan firman pertama dari penyingkapan yang Roh Kudus singkapkan kepada kita pribadi. Ketika kita membaca Alkitab, Roh Kudus bisa menyingkapkan firman yang kita baca, memberikan pewahyuan firman kepada kita ketika kita membaca firman. Saat kita berdoa, itu juga Roh Kudus bisa menyingkapkan firman.
kita diingatkan satu ayat firman, satu bagian firman, lalu Roh Kudus menyingkapkan pengertian firman tersebut kepada kita. Itulah firman yang disingkapkan. Tapi firman yang disingkapkan juga tidak akan berdampak terlalu besar buat saudara jika saudara tidak hidup di dalamnya. Jadi saat saudara menerima penyingkapan firman, saudara harus benar-benar memegang penyingkapan firman tersebut dan menjadikan patokan untuk berjalan, untuk berpikir, untuk mengambil keputusan dalam kehidupan saudara. Jadikan itu sebagai dasar kehidupan saudara, maka firman itu akan menjadi pelita dan akan menjadi terang bagi jalan-jalan kehidupan saudara, sehingga segala sesuatu dalam kehidupan saudara akan menjadi jelas dan akan menjadi pasti. Hal yang kedua atau cara kedua saudara bisa menerima penyingkapan firman. Tadi yang pertama, saudara bisa menerima penyingkapan langsung dari Roh Kudus saat saudara berdoa atau membaca firman. Tapi cara yang kedua, kalau saudara tidak bisa menerima penyingkapan firman dari Roh Kudus secara langsung, seharusnya sih bisa, tapi kalau saudara mengalami kesulitan untuk menerima penyingkapan firman secara langsung dari Roh Kudus, maka hal yang kedua yang saudara bisa alami menerima penyingkapan firman, yaitu dari seorang hamba Tuhan yang telah menerima penyingkapan firman dan dia menyampaikannya kepada saudara. Nah, khotbah-khotbah yang saya sampaikan itu adalah penyingkapan firman. Saya menerima penyingkapan firman dan saya menyampaikannya kepada saudara, dan itu akan menjadi milik saudara kalau saudara menerima penyingkapan firman yang disampaikan. Seperti misalkan hari ini saya menyampaikan tentang penyingkapan firman, bahwa firman itu akan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita jika atau apabila firman itu tersingkap. Sehingga kita menerima jawaban mengapa firman selama ini sepertinya tidak menjadi pelita bagi kaki kita. Karena firman itu belum tersingkap bagi saudara. Nah, ini adalah jenis penyingkapan firman. Setiap kali dalam program Tuhan Masih Bekerja, saya selalu menyampaikan penyingkapan firman buat saudara. Dan bagi saudara-saudara yang mengikuti Daily Bread setiap hari, itu adalah penyingkapan firman harian yang disampaikan kepada saudara. Dan bagi saudara yang mengikuti renungan pagi di Facebook, di Instagram juga, itu juga adalah penyingkapan firman buat saudara. Dan bagi saudara yang terus menerima suara kemenangan pada sore hari, itu adalah juga penyingkapan firman buat saudara. Dan kalau saudara mengikuti live streaming di Gereja Living Christ yang saya layani, saya menyampaikan firman, itu adalah juga penyingkapan firman buat saudara. Jadi sebetulnya kalaupun saudara tidak bisa menerima secara langsung penyingkapan firman yang disingkapkan oleh Roh Kudus secara langsung buat saudara, saudara tetap bisa menerima penyingkapan firman dari hamba Tuhan yang melayani saudara, yang mengayomi saudara. Jadi saudara bisa menerima penyingkapan firman di mana saja. Jadi tidak ada alasan firman tidak menjadi pelita bagi kaki saudara. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah saudara mengambil penyingkapan firman? Apakah saudara mengambil firman yang telah disingkapkan oleh Roh Kudus kepada saudara, entah secara langsung atau melalui seorang hamba Tuhan? Apakah saudara mengambil itu menjadi milik saudara, menjadi pegangan hidup saudara, menjadi sesuatu yang terus-menerus saudara renungkan siang dan malam, sehingga disuntikkan, sehingga menyatu dalam hidup saudara? Kalau saudara menganggap remeh penyingkapan firman, itu adalah awal dari kejatuhan saudara. Bila saudara menganggap semua firman yang saudara dengar secara remeh, saudara tidak punya gairah rohani untuk menerima firman, untuk menangkap firman secara sungguh-sungguh, maka jelas saja firman tidak akan berdampak apa-apa buat hidup saudara. Tapi jika saudara memperlakukan firman sebagai sesuatu yang sangat berharga, bila saudara menerima penyingkapan firman sebagai sesuatu yang sangat berharga, maka firman akan membawa dampak bagi kehidupan saudara. Jadi saudara-saudara,
Saudara bisa menerima penyingkapan firman secara langsung, tapi juga saudara bisa menyingkapkan firman dari hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Memang tidak semua hamba Tuhan yang memberitakan firman akan menyampaikan penyingkapan firman yang dia terima. Bisa jadi khotbah yang dia sampaikan berasal dari olahan pikirannya sendiri atau dari buku-buku. Tetapi saya memastikan semua firman yang saya sampaikan buat saudara adalah penyingkapan firman. Saya telah menerima penyingkapannya terlebih dahulu dari Tuhan, dan saya sampaikan apa yang telah Tuhan singkapkan. Saya menyampaikan firman yang telah Tuhan singkapkan kepada saya untuk saudara. Karena memang ada penyingkapan firman yang bersifat pribadi bagi saya, bagi kehidupan saya. Tuhan singkapkan untuk kebutuhan saya pribadi. Tetapi ada firman-firman bagi seorang hamba Tuhan, ada firman yang sengaja disingkapkan oleh Tuhan untuk dibagikan kepada orang-orang yang dilayaninya. Nah, ini adalah jenis penyingkapan firman untuk orang-orang yang saya layani. Itu sebabnya saya sampaikan. Ada beberapa penyingkapan firman yang saya terima secara pribadi yang tidak saya sampaikan kepada umum karena itu konsumsi pribadi saudara. Seorang hamba Tuhan akan bisa membedakannya. Nah saudara, selanjutnya dengan cara bagaimana lagi kita bisa menerima penyingkapan firman, ada satu cara lagi yang saya mau sampaikan kepada saudara mengenai bagaimana firman Tuhan disingkapkan. Saya ambil dari Amsal pasal 6, ayo kita buka Alkitab kita, Amsal pasal 6, ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Amsal pasal 6, ayat 20 sampai ayat yang ke-23, firman Tuhan berbunyi demikian. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Ini adalah cara penyingkapan firman yang ketiga, saudara. Roh Kudus bisa memberikan penyingkapan firman kepada kita lewat orang-orang yang mengayomi hidup kita. Ayah, ibu bicara tentang orang-orang yang mengayomi kita, saudara, pemimpin kita. Ayah, ibu kita adalah pengayom kehidupan kita. Dan ayah, ibu bicara, baik ayah, ibu secara jasmani maupun ayah dan ibu secara rohani. Semua orang yang mengayomi kita adalah ayah dan ibu yang harus kita perhatikan ajarannya, nasihatnya, perintahnya, tegurannya. Karena kalau saudara perhatikan, Tuhan akan banyak berbicara kepada saudara melalui orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengayomi saudara. Dengar baik. Kalau Tuhan mau memakai seseorang untuk berbicara kepada saudara, yang paling memungkinkan Tuhan pakai adalah orang yang Tuhan tempatkan untuk memimpin saudara, bukan orang lain. Jadi saya yakin suara yang paling keras berbicara dalam hidup saudara yang berasal dari Tuhan adalah berasal dari orang-orang yang mengayomi saudara. Itu sebabnya jangan pernah menganggap remeh nasihat, ajaran, perintah, dan teguran dari orang tua saudara. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Karena Tuhan akan banyak bicara kepada saudara, Tuhan akan banyak menyingkapkan firman buat saudara lewat para pengayom yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya setiap kali orang tua kita, baik yang jasmani maupun yang rohani, memberikan arahan kepada kita, memberikan ajaran kepada kita, memberikan teguran yang mendidik kepada kita, jangan pernah menganggap remeh. Karena biasanya Tuhan bicara lewat itu. Itu adalah firman yang disingkapkan buat saudara.
Semua perkataan pemimpin, ajarannya, arahannya, perintahnya, tegurannya, semua adalah firman yang disingkapkan oleh Tuhan kepada saudara. Apalagi kalau pemimpin yang saudara miliki atau pengayom yang saudara miliki memang adalah orang-orang yang terhubung dengan sorga. Orang-orang yang terbiasa ada dalam hadirat Tuhan, orang-orang yang terbiasa menerima penyingkapan firman. Maka saya yakin semua ajarannya, semua arahannya, semua perintahnya, semua teguran yang mendidik itu akan merupakan penyingkapan firman buat saudara yang diberikan oleh Tuhan buat saudara semua. Jadi saudara-saudara, Alkitab berkata, perintah dari para pengayom itu adalah pelita, sama dengan firman Tuhan adalah pelita. Ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Justru teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Ada banyak orang Kristen maunya dibelai-belai oleh pemimpinnya. Tapi justru teguran yang mendidik adalah jalan kehidupan. Berbahagialah saudara jika pemimpin saudara berani menegur saudara, berani memberikan teguran yang mendidik buat saudara, sehingga saudara akan melihat jalan kehidupan. Jadi saudara punya pelitanya, saudara punya cahayanya, saudara punya jalan kehidupannya. Kalau saudara memiliki pelita, cahaya, jalan kehidupan, ajaran, perintah, dan teguran yang mendidik ini, maka saya percaya saudara tidak akan tersesat di jalan. Saudara akan mengalami perjalanan hidup yang luar biasa. Saudara akan mengalami perjalanan hidup yang luar biasa bahagianya saudara. Saudara akan berada di jalan kehidupan. Saudara akan berada di jalan yang penuh dengan kemenangan dan sorak-sorai. Ya, saudara tidak akan berada di dalam jalan yang penuh dengan kegelapan dan perangkap sehingga saudara jatuh bangun di dalamnya. Kalau saudara telah menerima pelita, saudara telah menerima cahaya, saudara telah menerima jalan kehidupan, mau apa lagi? Itulah kehidupan. Saudara sudah ada di dalam jalan kehidupan, saudara sudah menerima pelitanya, saudara sudah menerima cahayanya. Itulah segalanya yang saudara butuhkan untuk menjalani kehidupan ini. Makanya saudara, saya mendorong setiap saudara untuk memperhatikan setiap penyingkapan firman yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Jangan pernah menganggap remeh penyingkapan firman yang Tuhan berikan buat saudara. Saul pernah menganggap remeh firman Tuhan, perintah, ajaran, arahan dari Samuel, pengayomnya. Waktu itu Raja Saul adalah diayomi oleh Samuel, Nabi Samuel. Samuel memberikan perintah untuk membasmi semua orang Amalek bersama dengan rajanya. Pokoknya tidak ada yang disisakan. Tapi Saul menganggap remeh perintah itu. Saul menganggap remeh ajaran itu. Saul menganggap remeh itu. Sehingga pada akhirnya Saul tidak melakukan seperti yang diperintahkan. Karena dia menganggap remeh. Dan akhirnya setelah dia melakukan itu, Samuel tahu dari Tuhan bahwa Saul tidak melakukan seperti yang diperintahkan. Lalu Samuel menegur Saul. Dan ketika Saul ditegur oleh Samuel, Saul bukannya bertobat, dia malah marah. Inilah masalahnya. Orang yang menganggap remeh perintah, ajaran, arahan dari para pengayom akan menjadi orang-orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Apalagi ketika sudah tidak mengikuti perintah, ditegur malah marah. Dia akan kehilangan jalan kehidupan. Karena itu datanglah firman Tuhan melalui Nabi Samuel bahwa Saul sejak itu ditolak sebagai raja oleh Tuhan. Tuhan akan mencari pengganti orang kepercayaannya yang lainnya. Dan akhirnya Tuhan memilih Daud untuk menggantikan Saul. Nah saudara-saudara, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara akan hilang kalau saudara menganggap remeh semua arahan, ajaran, perintah, teguran dari orang yang mengayomi saudara. Itu sebabnya jangan pernah menganggap remeh semua ajaran, semua arahan, semua perintah, semua teguran dari orang yang mengayomi saudara. Hargai itu dengan sangat. Itu sangat berharga buat saudara.
Setiap firman yang disingkapkan itu akan menjadi pelita, itu akan berubah menjadi pelita bagi saudara, menjadi jalan terang bagi saudara, dan akan menjadi jalan kehidupan buat saudara. Nah, saya percaya saudara bisa menerima penyingkapan firman langsung dari Roh Kudus ketika saudara berdoa dan ketika saudara membaca firman. Saudara juga bisa menerima penyingkapan dari Roh Kudus melalui hamba Tuhan yang memberitakan penyingkapan firman buat saudara. Dan saudara juga bisa menerima penyingkapan firman dari Roh Kudus melalui para pengayom yang Tuhan berikan buat saudara. Otoritas yang Tuhan tempatkan di atas saudara untuk menjagai dan melindungi saudara. Semua arahan yang dia berikan, perintah yang dia berikan, ajaran yang dia berikan, teguran yang dia berikan, itu merupakan penyingkapan firman dari Tuhan untuk saudara. Dan perhatikan ini, biasanya jika saudara menerima penyingkapan firman dari Tuhan secara langsung, lalu saudara juga menerima penyingkapan firman dari Tuhan melalui hamba Tuhan yang menerima penyingkapan firman dan memberitakannya. Atau saudara menerima penyingkapan firman melalui orang yang mengayomi saudara, melalui ajarannya, arahannya, teguran yang mendidik. Biasanya ketiga hal ini, kalau saudara menerimanya, maka semuanya akan saling mengkonfirmasi. Saudara menerima penyingkapan firman dari Roh Kudus secara langsung, dan ketika ada hamba Tuhan yang menerima penyingkapan firman dan memberitakannya kepada saudara, maka saudara menerima konfirmasi dari apa yang sudah saudara terima secara pribadi langsung dari Roh Kudus. Dan ketika para pengayom saudara atau orang-orang yang memimpin saudara, yang ditetapkan Tuhan di atas saudara untuk bertanggung jawab atas jiwa saudara, memberikan arahan, memberikan perintah, memberikan teguran, maka itu juga bisa berupa konfirmasi buat saudara. Sehingga apa yang saudara terima secara pribadi akan dikonfirmasi oleh orang-orang yang Tuhan tempatkan memimpin saudara. Jadi semua penyingkapan firman ini akan bersifat jelas, clear, sehingga jalan kehidupan saudara menjadi jelas. Nah, saya percaya kalau saudara memiliki pelita, saudara memiliki cahaya, saudara memiliki jalan kehidupan, maka kehidupan saudara akan berbeda. Engkau tidak akan mengalami masalah yang tidak perlu lagi. Semua masalah-masalah yang berasal dari dosa, yang berasal dari kesalahanmu sendiri, akan sirna dengan sendirinya. Ya, tapi semua masalah yang kau alami, itu hanyalah masalah-masalah yang diizinkan Tuhan terjadi, tapi bukan karena kesalahan saudara. Itu terjadi di luar kontrol saudara. Dan jika masalah itu diizinkan oleh Tuhan, itu akan menjadi baik buat saudara, akan menjadi kebaikan buat saudara. Sehingga saudara bisa memastikan semua masalah yang saudara alami adalah berasal dari izinnya Tuhan. Bukan berasal dari kekonyolan kita, bukan berasal dari kesembronoan kita, bukan berasal dari kebodohan kita, tapi berasal dari izin Tuhan, dari kehendak Tuhan. Dia ingin mengangkat kita ke level yang baru mungkin, melalui sebuah peristiwa yang dia izinkan, yang dia kehendaki. Jadi saudara-saudara, belajarlah menghargai penyingkapan firman sejak saat ini. Engkau tidak akan pernah dikecewakan, engkau akan menerima sesuatu yang segar dari Tuhan, dan jalan hidupmu akan jelas, akan terang. Engkau berubah dari jalan kegelapan menjadi berpindah ke jalan kebenaran. Dari jalan kematian berubah menjadi berpindah ke jalan kehidupan. Engkau berada di jalan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang saya mau berdoa untuk orang-orang yang perlu dibantu dalam doa. Kita berdoa untuk Justin. Saya percaya jika Justin mendengar firman yang disampaikan pada hari ini dan menerimanya dengan hati terbuka, lalu merenungkannya siang dan malam, memperkatakannya dengan suara yang nyaring, untuk menghancurkan suara-suara, untuk memadamkan suara-suara yang berasal dari pikiran yang salah. Jadi Justin, hari ini saya doakan, tapi pastikan kamu praktek firman Tuhan tiap hari, memperkatakan firman untuk menggantikan pola pikir yang lama. Ya Justin,
Ayo sekarang kita berdoa buat Justin, dan setelah itu kita akan berdoa, saya akan berdoa untuk beberapa penyakit yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk mendoakannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat semua yang telah Engkau sampaikan bagi kami. Kami ucapkan syukur buat semua penyingkapan firman yang telah Engkau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Kami menghargainya, Tuhan, seperti emas berlian, Tuhan. Karena firman penyingkapan itu akan menjadikan hidup kami menjadi jelas, terang, dan serba pasti, Tuhan. Dan di dalam Engkau ada kejelasan, ada kepastian, dan ada kehidupan. Dan kami akan menjalani jalan-jalan kehidupan, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Sekarang kami membawa, Tuhan, kebutuhan dari Justin, Tuhan, yang mengalami sakit yang mengalami sakit anxiety disorder, Tuhan. Tuhan, saya percaya, Tuhan, aku percaya ini berasal dari pikiran yang salah dalam kehidupannya. Kami mohon sekarang Engkau bekerja dalam kehidupannya. Roh Kudus, aku mohon, saya mohon Engkau datang dalam kehidupan Justin, Engkau datang tercurah dalam kehidupannya, menjamah kehidupannya sekarang. Justin, saya percaya Roh Kudus sedang menjamah hidupmu, Roh Kudus sedang menjamah hatimu dan pikiranmu sekarang di dalam nama Yesus. Engkau akan memiliki pikiran yang berubah di dalam nama Yesus. Semua pikiran-pikiran yang bukan berasal daripada Tuhan, aku tengking di dalam nama Yesus. Aku perintahkan pergi di dalam nama Yesus. Semua roh-roh jahat yang ada dalam pikiran Justin, yang mempengaruhi pikiran Justin selama ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan pergi keluar di dalam nama Yesus. Sekarang Roh Kudus-Mu, Tuhan, roh kebenaran tercurah atas kehidupan Justin, memenuhi pikiran dan hati Justin sekarang di dalam nama Yesus. Roh kebenaran turun atas kehidupan Justin, memenuhi pikiran Justin, memenuhi hati Justin sekarang di dalam nama Yesus. Berkuasalah atas kehidupannya sekarang di dalam nama Yesus. Lingkupi hatinya, lingkupi pikirannya dengan damai sejahtera Allah, dengan sukacita Allah, dengan kebenaran yang daripada Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa biar penyingkapan firman yang hari ini disampaikan datang kepada Justin, menguasai hati dan kehidupan Justin di dalam nama Yesus. Dan segala sakit penyakit segala sakit penyakit anxiety disorder yang berasal dari pikiran yang salah, kami hancurkan sekarang di dalam nama Yesus. Kami perintahkan berhenti sekarang di dalam nama Yesus, dan kesembuhan yang total diterima oleh Justin sekarang ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang saya mau berdoa untuk orang-orang yang sakit keloid, saudara. Jika saudara ada sakit keloid itu, saudara tumpangkan tangan sendiri di tempat yang sakit, bagian yang sakit, dan kita akan berdoa. Saya akan berdoa dari tempat ini. Bapa dalam surga, kami berdoa, kami datang kepadamu di dalam nama Yesus. Semua sakit-sakit keloid, Tuhan, kami perintahkan pergi di dalam nama Yesus. Engkau membasuhnya dengan kuasa darah Yesus, dan Engkau menyembuhkannya sekarang di dalam nama Yesus. Bekas-bekas luka yang ada, kami perintahkan hilang sama sekali di dalam nama Yesus. Hilang bersih di dalam nama Yesus. Hilang bersih di dalam nama Yesus, dan tidak ada lagi sejak hari ini, tidak akan ada lagi di dalam nama Yesus. Ada yang langsung hilang, ada yang berangsur-angsur hilang. Sekarang pergi di dalam nama Yesus. Semua sakit keloid aku perintahkan pergi sekarang di dalam nama Yesus. Bekas-bekas yang ada semua sirna, semua hilang sama sekali, tuntas, total, hilang sama sekali di dalam nama Yesus Kristus. Hilang sama sekali. Haleluya, di dalam nama Yesus. Ada yang sakit di bagian pergelangan kaki kanannya. Saya mau berdoa buat orang yang sakit di pergelangan kaki kanannya. Di dalam nama Yesus, semua rasa sakit di bagian kaki, di pergelangan kaki kanan, di dalam nama Yesus, aku perintahkan pergi sekarang rasa sakit itu di dalam nama Yesus. Pergi di dalam nama Yesus. Aku perintahkan sembuh sekarang di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus menjamah bagian pergelangan kaki kanan itu di dalam nama Yesus. Sembuh sekarang di dalam nama Yesus. Sembuh total di dalam nama Yesus. Tidak ada sakit lagi, tidak ada rasa sakit lagi di dalam nama Yesus. Tidak ada rasa sakit di dalam nama Yesus. Sama sekali total sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang saya mau berdoa buat saudara-saudara yang sakit di
pergelangan tangan kanan sini di dalam nama Yesus. Semua rasa sakit di pergelangan tangan ini aku perintahkan pergi sekarang di dalam nama Yesus. Semua rasa sakit pergi sekarang di dalam nama Yesus. Sembuh total, aku perintahkan sembuh total. Roh Kudus menjamah bagian tubuhnya yang sakit di dalam nama Yesus. Sembuh total di dalam nama Yesus. Sekarang saya mau berdoa buat sakit yang ada di punggung sebelah kanan sini. Di dalam nama Yesus aku perintahkan semua rasa sakit di punggung bagian kanan, di punggung belakang bagian kanan, dalam nama Yesus aku perintahkan pergi sekarang. Semua rasa sakit itu pergi sekarang dalam nama Yesus. Sembuh total, kuasa Roh Kudus menjamah bagian tubuh yang sakit di dalam nama Yesus. Sembuh total dalam nama Yesus. Haleluya. Oh Ramaya Shanda. Sekarang saya mau berdoa buat orang-orang yang sakit di bagian matanya, baik mata kanan maupun mata kiri. Saya nggak tahu sakitnya apa, tetapi saya percaya Tuhan akan menyembuhkan orang-orang yang sakit di bagian matanya, apapun sakitnya. Bapa dalam surga, kami membawa teman-teman saudara-saudara kami yang sakit bagian matanya di dalam nama Yesus. Aku perintahkan semua rasa sakit di bagian mata kanan atau mata kiri, kami perintahkan pergi di dalam nama Yesus. Semua masalah-masalah yang ada di mata dari saudara-saudara kami ini disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus menjamah bagian mata kanan dan mata kiri dari orang-orang yang mengalami sakit, mengalami masalah di matanya. Semua masalah di bagian mata aku perintahkan pergi sekarang di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh total di dalam nama Yesus. Sakit katarak aku perintahkan pergi di dalam nama Yesus. Sakit apapun di dalam nama Yesus aku perintahkan pergi di dalam nama Yesus. Semua mata menjadi sehat sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau bekerja dalam kehidupan kami sepenuhnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terakhir saya mau berdoa buat saudara-saudara yang merasa dirinya belum diselamatkan, belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya mau berdoa buat saudara, kalau saudara mau menerima keselamatan pada hari ini, kalau saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi pada hari ini, saya mau berdoa buat saudara. Bapak, aku berdoa buat orang-orang yang mau diselamatkan pada hari ini. Engkau jamah kehidupan mereka Tuhan. Engkau telah membuka hati mereka. Mereka telah mendengar firman Tuhan. Dan mereka membuka hati mereka untuk menerima firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib buat mereka. Masuklah dalam hati mereka sekarang di dalam nama Yesus. Memerintahlah dalam hidup mereka sekarang di dalam nama Yesus. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dan hari ini juga surga bersorak-sorai karena ada orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan pujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Biar Tuhan sendiri akan menjagai kami, melindungi kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, khususnya di masa-masa pandemi corona ini Tuhan. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menjagai kami Tuhan dari semua serangan sakit penyakit, dari semua serangan virus Tuhan. Engkau bersihkan kami, Engkau jagai kami, sehingga tidak ada virus yang bisa masuk dalam tubuh kami. Bahkan ketika mereka menempel pada tubuh kami, mereka mati Tuhan. Semua virus mati ketika menempel pada tubuh kami. Terima kasih Tuhan, penjagaan perlindungan-Mu nyata atas kami. Kuasa Roh Kudus menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, saya ucapkan selamat buat saudara yang hari ini menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Dan saya minta saudara terus memberikan laporan hasil dari tayangan Tuhan Masih Bekerja ini. Ya, kirimkan kesaksian saudara. Kalau saudara disembuhkan, kirimkan kesaksian saudara. Saudara bisa tulis di bagian kolom komentar. Ya, di bagian kolom komentar, tapi di rekamannya, bukan di live streamingnya. Di rekamannya, nanti ada rekamannya di channel Sony Sakarya dan di playlist Tuhan Masih Bekerja. Kami taruh semua rekamannya di situ. Jadi saudara taruh kesaksian saudara di situ. Kalau saudara disembuhkan dari apa yang telah didoakan pada hari ini. Dan apabila saudara telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga, berikan laporan kepada kami agar kami bisa bersuka cita bersama-sama dengan saudara. Dan kami akan terus memberkati saudara melalui tayangan ini.
Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum subscribe di channel YouTube, dan klik notification supaya saudara bisa menerima notification setiap kali kami mengupload video-video yang baru. Jangan lupa juga klik tombol like dan berikan komentar di kolom komen di YouTube. Ya. Nah, bagi saudara yang mau memberikan laporan atau kesaksian secara langsung, saudara bisa berikan di hotline chat kami di nomor WhatsApp yang saudara sudah ketahui dan yang akan ditampilkan juga di sini. Jadi lakukan semuanya dan kita akan bekerja bersama-sama untuk memberkati dunia ini dengan kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya Tuhan masih bekerja dan Tuhan akan terus bekerja di dalam kehidupan saya dan di dalam kehidupan saudara. Baik saudara, malam ini cukup. Saya ucapkan selamat malam buat kita semua. Selamat malam, God bless you and God loves you. Percayalah Tuhan masih bekerja.